Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Hadratil kiram, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tak ada kata lain yang lebih indah kecuali puji dan syukur kita selaku seorang hamba kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat sekaligus sempat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita saum Ramadan, kemudian bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua itu akan mendatangkan ridho, rahmat, barokah, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, wabil khusus selama bulan Ramadan ini, mampu mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dalam kondisi apapun. Berupayalah agar setiap aktivitas yang kita lakukan, bukan hanya ketika berada di masjid, bukan hanya ketika sedang pengajian, tapi semua aktivitas yang kita lakukan ada upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua menjadi golongan orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam mukadimah saya bacakan ayat dan hadis. Yang pertama adalah surat Al-Qadar, mengingatkan kita bahwa malam nanti kita sudah memasuki 10 malam terakhir. Kalau kita simak dari surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkannya pada malam Qadar, malam kemuliaan. Apa yang dimaksudkan? Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Atau dan apakah Lailatul Qadar itu? Atau malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
1000 bulan itu kurang lebih kalau diukur dengan tahun itu sekitar 83 tahun. Ada Pak atau Ibu yang usianya sudah 83 tahun? Ada mau? Nggak ada kayaknya, ya. Tapi mungkin ada di sekitar kita. Karena kebetulan ibu saya itu seminggu sebelum puasa dipanggil Allah dan usianya sudah 87 tahun. Tapi dengan beramal soleh pada satu malam itu, malam Qadar, malam kemuliaan, maka itu sudah lebih baik dari 83 tahun. Subhanallah, alangkah mudahnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada umat Islam. Tanazalul malaikatu waruhu fiha. Gitu. Pada malam itu turunlah malaikat berserta ruh. Biizni rabbihim min kulli yam, mengatur segala urusan Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Itu gambaran Lailatul Qadar. Tapi saya nggak mau cerita malam Lailatul Qadar, tidak. Kenapa? Udah sering menjelang begini nih, sudah pasti udah banyak yang cerita begitu. Cuma saya ingin menyampaikan tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Insya Allah kalau kita masuk 4 golongan ini, insya Allah kita akan dapat rahmat Lailatul Qadar itu, insya Allah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, jadi 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu arba'atin nafar, 4 golongan surga. Itu yang pertama adalah talil Quran. Saya sebutkan dulu 4-4-nya supaya lebih gampang diingat. Talil Quran itu pembaca Al-Quran yang mendawamkan Quran, bukan hanya sekali-kali doang, bukan hanya bulan puasa doang. Kemudian yang kedua mut'imul ji'an, orang yang punya jiwa sosial, mudah menolong, membantu yang lapar, ngasih makan yang lapar, membantu yang susah. Itu mut'imul ji'an, kepekaan sosial. Kemudian yang ketiga adalah hafizil lisan, orang yang memelihara lisannya. Dan yang keempat, asyaim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masuk nggak kira-kira jamaah sekalian? Kita masuk nggak? Masuk, insya Allah. Minimal 1 yang terakhir. Tapi bagaimana kita berupaya 4-4-nya masuk, betul? Betul. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam 4-4-nya, tapi kita sudah punya modal 1. Apa? As-shaim fi Ramadan. Yang keempat. Jemaah sekalian, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang dirindukan. Rasanya kalau 1 hari belum baca Quran, ada sesuatu yang kurang. Alhamdulillah sekarang jamaah rahimakumullah, anak-anak muda itu sudah banyak yang membuat grup-grup one day one juz, 1 hari 1 juz. Ibu-ibu bisa tuh. Kalau bisa 30 orang, maka setiap hari akan khatam. Ini juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Nanti besok muter kan kena semua. Ah gitu. Kalau ibu-ibu bisa, apalagi bapak-bapak gitu. Di kantor pas senggang, apalagi Ramadan. Kan banyak senggangnya. Yang senggang, yang sibuk ya sibuk juga gitu. Nah, dawamkan Quran. Sebab jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat pada surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Gitu.
Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Al-Quran. Wasifa'u lima fis sudur, yang akan mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Mengobati apa? Penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Kira-kira penyakit apa ini? Apa termasuk COVID-19 enggak ya? Yang dimaksudkan adalah hati. Penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu sama enggak sih dengan sakit hati? Oh tidak. Bapak Ibu udah pernah sakit hati belum? Hah? Ya. Ada yang pernah, ada yang nggak ngaku, kan gitu kan? Terus punya penyakit hati nggak? Ada lagi hatinya sakit. Kalau hepatitis B itu hatinya yang sakit. Jadi benda hati itu yang kena penyakit, itu hatinya sakit. Nah, adapun penyakit-penyakit hati itu ya macam-macam, dengki, iri, sombong, rakus, tamak, ujub, ria, dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati yang bisa disembuhkan. Wahuda, menjadi petunjuk, karena petunjuk mestinya ya digunakan terus. Bahkan mestinya kewajiban kepada Quran itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah mentadaruskan, membaca. Tapi ketika kita baca, tahu artinya enggak jemaah sekalian? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena bahasanya Arab, kita orang Indonesia. Kalau di Arab, anak kecil-kecil pinter bahasa Arab. Bener kan? Ya bener, orang Arab. Itu. Karena itu yang kedua adalah mentadaburkan. Mentadaburkan itu adalah memaknai artinya, membaca artinya lah gampangnya. Membaca artinya sehingga kita mengerti. Dan jemaah sekalian, saya dulu itu kebetulan yang namanya baca itu hobi banget. Mulai SD itu yang namanya baca hobi banget. Tapi saya enggak hobi baca Quran, ngaji cuma ngaji doang. Tapi karena hobi baca, kehabisan buku Kopingho waktu SMP, kehabisan buku Kopingho, maka apa yang saya baca terjemah Quran. Sampai hafal terjemah Quran. Subhanallah, sejak itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itu jadi benar-benar punya keinginan untuk mengetahui semua isi Quran. Karena luar biasa. Silahkan Pak, kalau belum pernah baca terjemah Quran, baca terjemah Quran dari awal sampai akhir. Maka nanti Quran akan menjadi sesuatu yang sangat dirindukan, Pak. Kita tidak bosan-bosan mendengar Quran setelah itu. Apalagi kalau sedikit demi sedikit kita mulai mengerti maknanya. Tapi saya hobi itu batasnya cuma tingkat SLTA, hobi baca itu. Begitu udah dewasa, udah tua, hobi bacanya udah tambah kurang, Pak Susilo, heran. Nggak tahu ini penyebabnya apa. Ya masih juga sih seneng baca. Tapi kalau mau baca yang lain, kita mikir, daripada baca yang lain, enak baca Quran. Baca terjemahnya, begitu terus. Nah gitu. Ayo sama-sama kita kaji Al-Quran, karena pembaca Al-Quran termasuk golongan yang dirindukan surga. Seneng nggak sih kalau dirindukan surga? Seneng nggak? Jangankan dirindukan surga, dirindukan anak-anak kita aja senengnya bukan main, apalagi dirindukan surga. Kemudian golongan kedua, kalau dilabas-labaskan ini nanti bisa kesiangan, Bu. Jadi dikit-dikit aja. Yang kedua adalah apa tadi? Yang punya kepedulian sosial, mut'imul ji'an, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, betapa luar biasa orang yang punya kepedulian sosial, walaupun sederhana, luar biasa, suka membantu. Ada di zaman Rasulullah, seorang sedang sakratil maut.
Pernah lihat orang sakratil maut nggak jamaah sekalian? Ya pokoknya menjelang kematian itu, dia di antara diamnya, tiba-tiba si fulan ini mengucapkan kalimat, seandainya semuanya. Udah berhenti, nggak ngomong apa-apa lagi. Tiba-tiba ngomong lagi, seandainya masih baru. Berhenti lagi, ngomong lagi, seandainya masih lama. Ketika Rasulullah datang, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa si fulan ini berkata-kata dengan kalimat 3 ini disebutkan? Maka Rasulullah menjelaskan, yang pertama, seandainya semuanya. Jamaah rahimakumullah, pada suatu hari si fulan ini sedang puasa sunnah. Ketika mau berbuka, cuma punya roti 1 untuk buka. Kalau zaman sekarang mau buka mah enak-enak, Bu. Zaman dulu kadang puasa itu karena nggak ada apa-apa, sehingga dia puasa. Mau buka cuma punya 1 roti. Baru mau berbuka, datanglah orang yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam dan mengatakan, Tuhan, berilah saya sedekah. Saya 1 hari ini belum makan. Masa Allah rotinya cuma 1. Kalau jamaah gimana nih? Kasih enggak ya? Dipotong. Oh ya, kasih separuh ya? Ya, ternyata ibu-ibu sama dengan cerita ini. Jadi si fulan ini pun itu dipotong bagi 2. Yang separuh dikasihkan pengemis, separuh dimakan. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika sakratil maut, dia diperlihatkan oleh Allah gambaran balasan yang sepotong roti itu, yang cuma separuh, itu ganjarannya luar biasa. Sehingga dia menyesali, kenapa nggak semuanya aja gitu. Kalau semuanya kayak apa? Makanya andaikan semuanya. Itu. Terus jamaah rahimakumullah, di hari yang lain lagi, ketika pulang tengah malam hari, habis berdakwah si fulan ini, dia melihat ada seorang gembel tunawisma yang tidur di depan pagar rumahnya, kedinginan. Melihat orang kedinginan itu, dia cepat empati, peduli. Jaketnya dilepas. Padahal jaket itu jamaah rahimakumullah udah kelamaan nggak dicuci. Kalau jaket lama nggak dicuci, baunya apa, Bu? Apa baunya? Yang pengalaman tuh, asam-asam gurih katanya. Iya. Dilepas jaketnya, diselimutkan ke gembel itu. Dan ketika sakratil maut, dia melihat imbalan dari Allah yang luar biasa. Padahal jamaah rahimakumullah, jaket yang sudah sebulan lebih nggak dicuci itu kalau dicemplungkan ke kolam, ya kalau ikannya mati saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau dicemplungkan ke kolam pastinya basah, ya kan? Kalau ikannya mati apa enggak ya nggak tahu, tergantung, tapi basah gitu. Nah itu diselimutkan dan dia melihat ganjaran yang luar biasa. Maka dia bergumam dalam sakratil maut itu, seandainya masih baru, jaket lusuh aja, jaket bau aja, pahalanya begitu. Nah kalau jaketnya baru, jelas lebih gede. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga, ada yang ingat nggak? Seandainya, waduh, tulen nih. Seandainya masih lama. Jadi suatu hari ketika si fulan ini sedang berjalan di jalan raya, dia melihat seorang buta tertatih-tatih nyebrang jalan. Memang kalau orang baik itu ya nggak bisa ngelihat orang susah, dia cepat lari. Ngelihat orang buta tertatih-tatih, bahasa Jermannya nunak nunuk ya Pak Sulilo ya. Itu dia kejar, dia pegang tangannya, dia tuntun sampai ke seberang. Tapi tinggal dikit lagi sampai.
dan ketika sakratil maut dia melihat ganjaran dari Allah yang luar biasa, maka dia bergumam, seandainya masih lama, sebentar aja pahalanya begitu. Subhanallah, orang yang peduli. Sekarang kita bulan Ramadan, saatnya untuk sebanyak-banyaknya sedekah. Karena sedekah itu dilipat gandakan, mulai 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Canangkan jamaah sekalian, kalau perlu tulis di ruang makan, apa di kamar, apa di dapur, tiada hari tanpa sedekah di bulan Ramadan. Lebih beruntung lagi orang-orang yang tinggalnya dekat masjid apa musola. Lah, gampang banget tuh. Kenapa? Setiap sore apa saja yang dimasak di rumah bawa ke masjid, pasti dimakan. Banyak kan yang buka di sini ya, jamaah sekalian, banyak ya. Banyak Pak Susilo yang berbuka di sini. Enggak, soalnya kadang-kadang bapak-bapak itu malu-malu kucing, mau buka di masjid nanti sangkanya di rumah nggak ada bukaan. Salah Pak. Berbuka di masjid itu pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Nomor satu, dia pasti sholat jamaah di masjid. Yang kedua, memberi kesempatan orang lain yang sedekah mendapat pahala kita. Nah itu. Jadi ini termasuk empati kalau berbuka di masjid. Jamaah sekalian yang tinggalnya nggak jauh dari masjid, saya sarankan jangan pernah buka di rumah. Selagi berada di rumah gitu, jangan buka di rumah. Menjelang berbuka ke masjid. Kenapa? Supaya pahala orang yang sedekah semakin banyak. Sebab kita memberi makan orang yang berbuka, itu mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tuh. Kemudian gampang membantu. Memang salah satu fungsi puasa, hikmah puasa itu punya jiwa sosial. Bagaimana kalau orang yang miskin nggak punya beras, sehari nggak bisa makan? Masya Allah, karena kita pernah merasakan lapar, timbul sifat empati, senang membantu kepada orang susah. Masih dua lagi, ya tahan sedikit ya jamaah sekalian, karena tadi kemarin Pak Susilo udah ngasih sen setengah jam gitu ya, lebih 5 menit ya jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga hafizul lisan, menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mampu berkata-kata yang benar. Sejalan dengan itu hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Betapa lisan itu luar biasa. Lisan itu akan menyelamatkan atau menjerumuskan. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, ini orang yang bisa menjaga antara hidung dan janggut dan antara dua kakinya, dua paha, maka dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Antara hidung dan janggut itu adalah lisan. Hati-hati betul. Sebab kadang-kadang nggak sengaja nih, puasa-puasa ngobrol ngomongin orang. Bener apa bener? Bener apa salah? Salah. Nah, itu baru jawaban yang benar. Ngomongin orang masa bener ya Pak ya? Salah. Gitu. Jangan ngomongin orang. Gitu. Makanya dulu tuh zaman kita masih muda itu ada lagu yang bunyinya gini. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari apa Pak? Pedang ya, bukan silet ya. Dari pedang. Berarti Bapak ini masih apa lagunya Oma? Itu. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin. Nah, kalau ngomongin kambing, ngomongin sapi boleh, yang nggak boleh ngomongin orang. Nah, hati-hati jaga lisan kita. Jangan sampai merugikan sesama, menjadikan hati tidak enak.
Kalau menjelekkan sesama manusia aja nggak boleh, apalagi menjelekkan Islam, apalagi menjelekkan Allah, boleh nggak? Boleh nggak? Ya jelas-jelas nggak boleh. Jamaah rahimakumullah, saya akan kutip beberapa siksaan Allah terhadap orang yang melecehkan Islam. Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa sih? Paman Rasul. Sakratil mautnya 2 bulan, sakit nggak sembuh-sembuh, badannya busuk, anaknya aja nggak mau deket. Waktu Abu Lahab meninggal, dia nggak dikuburkan sebagaimana orang lain. Dinding kamarnya tuh dijebol, digali lubang sebelahnya, didorong pakai kayu sama anak-anaknya buat penista agama. Terus Dr. Snook Horgrone yang memecah belah umat Islam di Indonesia, sakratil mautnya 1 bulan, meraung-raung kesakitan nggak jelas, tapi nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, 1 bulan. Dan jamaah rahimakumullah, tanggal 11 April kemarin Allah kembali menunjukkan kekuasaan orang yang menghina Allah, menghina agama. Allah kan bukan orang Arab. Di Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Siapa dia? Ade Armando. Kena tumbur demonstrasi, babak belur dia. Ingat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia bisa buat berencana, Allah juga bisa buat berencana, dan yang akan berjalan adalah rencananya Allah. Sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Karena itu jangan berani-berani yang namanya menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasul, menghina Quran. Jangan berani-berani. Itu menantang kekuasaan Allah. Dan siap-siap saja masih banyak di Indonesia ini yang dengan lisannya berani menghina Islam, berani menghina Allah. Tunggu saja gilirannya. Semoga kita terhindar dari kondisi-kondisi semacam itu. Allahumma amin. Yang keempat, apa tadi? Asaib fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan surga, jamaah rahimakumullah. Dalam hadis diungkapkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan penuh perhitungan, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan, karena yang namanya manusia itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua punya dosa, karena itu kabar gembira kalau kabar ampunan dosa. Semoga Ramadan kita pada tahun ini benar-benar menghapuskan dosa-dosa kita semua, memperbaiki akhlak kita yang sudah lewat untuk menjadi lebih baik, menjadi akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan puasa pada tahun ini akan menggiring kita, mengarahkan kita menjadi 4 golongan yang saya sebutkan di atas, 4 golongan yang dirindukan surga. Semoga pada pagi hari ini kita bertemu di Masjid Nurul Islam ini. Semoga di yaumil akhir nanti Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Kalau benar itu insya Allah datangnya dari Allah. Kalaupun salah, itulah saya pribadi yang memang tidak luput dari berbagai kesalahan. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.